Warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholawat menjadi jalan pulang, ada masa dalam kehidupan kita ketika kita tidak lagi membutuhkan banyak nasihat dari manusia. Kita hanya membutuhkan satu hal, yakni ketenangan. Sebab ketika hidup sedang berada di titik paling berat, nasihat sebanyak apapun terkadang sulit masuk ke dalam hati kita. Hutang yang menumpuk membuat pikiran kita penuh. Masalah keluarga yang membuat hati terluka. Kegagalan membuat kita merasa tidak berguna lagi. Tidak dihargai membuat kita bertanya-tanya, apakah semua perjuangan selama ini benar-benar berarti? Dan ketika semuanya datang bersamaan, manusia bisa sampai pada satu titik di mana ia hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi terkadang justru itulah doa yang paling jujur. Bukan doa yang panjang, bukan kata-kata yang indah, hanya pengakuan dari seorang hamba kepada Robnya, kepada Allah, kepada Tuhannya, bahwa dirinya lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Dan dari titik itulah perjalanan saya bersama sholawatmu dimulai. Bukan karena saya merasa sudah menjadi orang yang paling baik, bukan karena saya merasa sudah pantas mendapatkan pertolongan. Justru karena saya menyadari betapa banyak kekurangan dan dosa dalam diri saya ini. Saya hanya seorang manusia yang sedang mencari jalan pulang. Dan saya menemukan bahwa salah satu jalan yang membuat hati saya perlahan tenang adalah bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya hanya sebuah kebiasaan. Pada awalnya mungkin terasa sederhana. Lisan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diulang lagi. Saya ulang lagi. Kemudian diulang lagi. Awal tidak ada yang istimewa secara kasat mata. Hutang masih ada. Masalah masih ada. Keadaan ekonomi belum langsung berubah saat itu. Orang-orang yang mengecewakan kita masih ada di sana. Tetapi ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam hati, yakni hati mulai lebih tenang. Dan saya mulai memahami bahwa terkadang Allah tidak langsung mengubah keadaan di luar diri kita. Allah terlebih dahulu mengubah keadaan di dalam hati kita. Dulu ketika masalah datang, saya begitu panik. Hari ini ketika masalah datang, saya selalu mencoba mengambil napas dan bersolawat. Dulu ketika seseorang menyakiti saya ingin segera membalasnya. Hari ini saya mencoba menahan diri dan mengingat bahwa Allah mengetahui segalanya. Dulu ketika rezeki terasa sempit, saya langsung takut. Hari ini saya berusaha mengatakan kepada diri sendiri, rezeki saya tidak pernah tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk saya pasti akan sampai kepada saya. Apakah semua masalah langsung hilang? Tidak. Tetapi saya menjadi berbeda dalam menghadapi sebuah masalah. Dan ternyata perubahan itu sangat besar. Sholawat bukan sekedar ucapan di lisan. Karena semakin saya menjalani proses itu, semakin saya memahami bahwa sholawat bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan berulang-ulang. Sholawat adalah bentuk kecintaan dan penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mencintai Rasulullah, kita juga terdorong untuk mengenal akhlaknya. Rasulullah mengajarkan kesabaran, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kejujuran, mengajarkan tawakal, mengajarkan bagaimana menghadapi penghinaan tanpa kehilangan akhlak, mengajarkan bagaimana menghadapi kesulitan tanpa kehilangan Allah. Maka perlahan saya menyadari mungkin perubahan kehidupan bukan hanya tentang seberapa banyak sholawat yang keluar dari lisan saya, tetapi juga tentang bagaimana sholawat itu mengubah perilaku saya. Lisanku bersolawat,
Hati belajar untuk terus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kehidupan perlahan diarahkan untuk mengikuti nilai-nilai yang beliau ajarkan. Kita belajar memaafkan, kita belajar sabar, belajar tidak mudah membenci, belajar tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, belajar tetap mencari rezeki yang halal, belajar menjaga hubungan dengan Allah dengan baik. Dan disitulah sholawat mulai kuasa, terasa, bukan hanya sebagai amalan tetapi sebagai jalan pembentukan jiwa. Ketika dunia terasa menjauh, ada malam-malam tertentu yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam dimana ketika semua orang terlihat bisa tidur dengan tenang, sementara pikiran saya masih berputar. Bagaimana dengan saya untuk membayar hutang-hutang saya? Bagaimana dengan pemenuhan kehidupan? Bagaimana menghadapi keluarga? Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepala. Tidak ada manusia yang benar-benar memahami seluruh isi hati kita. Maka pada malam-malam seperti itu, saya memilih bersolawat. Tidak tahu harus meminta apa, tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Saya hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Perlahan, berulang-ulang, sampai hati yang tadinya penuh kegelisahan menjadi sedikit lebih terapang. Dan saya belajar, tidak semua malam harus berakhir dengan jawaban. Ada malam yang cukup diakhiri dengan ketenangan. Besok kita kembali berusaha. Besok kita kembali mencari jalan. Besok kita kembali bekerja seperti biasa. Tetapi malam itu biarkan hati beristirahat dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya mulai memahami arti tawakal. Dulu saya mengira tawakal adalah menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa melakukan apa-apa. Ternyata bukan begitu. Tawakal adalah berusaha dengan sebaik-baiknya, kemudian menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari pekerjaan, kita berdagang, kita membayar hutang semampunya, kita memperbaiki hubungan, kita meminta maaf, kita belajar, kita berikhtiar. Tetapi setelah semuanya dilakukan, kita tidak menyita hati dengan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Saya berkata, ya Allah, aku telah berusaha, selebihnya aku serahkan kepadamu ya Rob. Dan sholawat membantu saya menjaga hati agar tidak terus-menerus dikuasai kecemasan. Bukan berarti sholat menjadi jaminan bahwa semua keinginan duniawi akan dikabulkan sesuai kehendak kita. Tidak. Kita tetap seorang hamba. Allah tetaplah Rob kita. Kita meminta, Allah yang akan menentukan. Kita berusaha, Allah yang mengatur hasilnya. Dan justru disitulah letak ketenangannya. Ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Semakin sering saya bersolawat, saya mulai merasa melihat masalah dengan cara yang berbeda. Dulu saya terlilit hutang sebagai akhir dari segalanya. Sekarang saya melihatnya sebagai amanah yang harus saya selesaikan sedikit demi sedikit. Dahulu saya melihat kegagalan sebagai bukti bahwa saya tidak mampu berbuat apa-apa. Hari ini saya belajar melihat kegagalan sebagai bagian dari pelajaran perjalanan kehidupan. Dulu saya merasa tidak dihargai, berarti saya tidak berharga. Hari ini saya memahami bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh siapapun. Dulu saya takut kehilangan sesuatu sampai lupa kepada siapa sebenarnya semua itu miliknya. Sekarang saya belajar mengatakan, ya Allah, semua yang ada padaku adalah titipanmu. Dan ketika hati mulai meminta bahwa semua milik Allah, rasa takut kehilangan perlahan berkurang. Karena sebagaimana mungkin kita merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang sejak awal bukan milik kita. Mungkin inilah perubahan terbesar itu. Orang mungkin melihat kehidupan saya dan bertanya, apa yang merubah setelah kamu banyak bersolawat? Saya mungkin tidak bisa menjawab dengan angka.
Saya tidak bisa mengatakan semua masalah itu hilang, tetapi saya bisa mengatakan saya berubah dalam menghadapi masalah. Dulu masalah membuat saya jatuh dan jauh dari Allah. Sekarang masalah justru membuat saya semakin mencari Allah. Kesulitan membuat saya memperbanyak takdir. Dulu kesulitan membuat saya mempertanyakan tentang takdir kehidupan saya. Sekarang kesulitan membuat saya belajar menerima takdir itu. Dahulu ketika kehilangan sesuatu saya merasa Allah mengambil kebahagiaan saya. Hari ini saya berkata, ya, mungkin Allah sedang mengembalikan hati saya kepadanya. Dan mungkin itulah keajaiban yang sebenarnya. Bukan dunia yang merubah terlebih dahulu, tetapi hati kita yang berubah. Ketika Allah mulai membuka jalan, setelah hati mulai tenang, saya mulai melihat berbagai kemungkinan yang sebelum tidak terlihat. Ada jalan usaha, ada ide yang cemerlang, ada kesempatan, ada orang-orang yang kemudian datang memberikan rezeki yang tidak disangka. Ada solusi yang perlahan muncul, bukan berarti semuanya terjadi seketika. Sebagian datang melalui proses panjang, sebagian harus diperjuangkan, sebagian bahkan belum saya dapatkan sampai hari ini. Tetapi saya sudah tidak lagi merasa sendirian. Saya percaya bahwa Allah sedang mengatur. Dan selama saya masih diberikan kesempatan untuk berusaha, saya akan terus berusaha. Selama masih diberikan nafas, saya akan terus berdoa kepadamu ya Rob. Selama masih diberikan lisan, saya akan terus bersolawat. Karena saya tidak tahu dari mana Allah akan memberikan pertolongan. Karena saya hanya tahu Allah tidak pernah kesulitan untuk mengubah keadaan seorang hamba. Sangat mudah bagi Allah. Untuk siapapun yang hari ini sedang terpuruk, kalau saat ini ada di antara saudara-saudara yang sedang berada di titik paling rendah dalam hidup, jika kalian sedang terlilit hutang, jika kalian sedang menghadapi masalah keluarga, jika kalian sedang merasa tidak dihargai, jika kalian sedang kehilangan pekerjaan, jika kalian sedang menangis sendirian malam ini, jika kalian merasa tidak ada seorang pun yang memahami isi hati kalian, tolong jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup telah berakhir. Belum, saudara-saudaraku. Selama Allah masih memberikan kita nafas, pintu untuk kembali kepadanya masih terbuka. Bangunlah perlahan, ambillah air wudhu, dirikanlah sholat, berdoalah, bacalah Al-Quran, dan perbanyaklah sholawat dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadikan sholawat sebagai sekedar hitungan untuk mendapatkan sesuatu. Jadikan ia sebagai pengingat bahwa kita memiliki Rasul yang kita cintai dan memiliki Allah tempat kita bergantung. Kalau hari ini belum mampu membaca banyak, baca sedikit saja. Kalau belum mampu dengan suara keras, bacalah perlahan. Yang terpenting, jangan berhenti mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari nanti, mungkin suatu hari, kita akan duduk sendirian dan mengingat masa lalu. Kita akan mengingat malam-malam ketika kita menangis. Kita akan mengingat hutang-hutang yang dahulu begitu membuat kita ketakutan. Kita akan mengingat bagaimana keluarga yang pernah membuat kita merasa tidak dihargai. Kita akan mengingat masa ketika kita hampir menyerah. Kemudian kita akan kemudian tersenyum. Bukan karena masa lalu tidak menyakitkan, tetapi karena kita akhirnya memahami Allah ternyata tidak meninggalkan kita. Allah sedang membentuk kita. Allah sedang mendidik kita. Allah sedang mengajarkan kita agar tidak terlalu bergantung kepada dunia. Allah sedang mengajarkan bahwa manusia bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah sedang mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang melalui pintu yang kita inginkan. Dan Allah sedang mengajarkan bahwa ketenangan tidak selalu hadir ketika semua masalah selesai. Terkadang ketenangan hadir ketika kita sudah benar-benar menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini saya tidak ingin lagi mengatakan, ya Allah, hilangkan semua masalah aku. Saya ingin berkata, ya Allah, jika masalah ini masih harus kulalui, berikan aku kekuatan. Jika jalan keluarnya belum tiba, berikan aku kesabaran.
Jika rezekiku masih Engkau simpan, beri aku keyakinan. Jika hatiku mulai lelah, dekatkan aku kepadamu ya Allah. Dan jangan biarkan kesulitan dunia membuatku kehilangan akhirat. Kemudian saya bersolawat sekali lagi dan sekali lagi sampai hati merasa lapang dan tenang. Karena sekarang saya mengerti, solawat mungkin tidak membuat kehidupan menjadi tanpa ujian. Tetapi solawat telah menjadi salah satu jalan yang membuat saya belajar menghadapi ujian dengan hati yang lebih tenang, dengan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika hati sudah tenang, kita mulai melihat bahwa pertolongan Allah ternyata bisa datang melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Maka jangan berhenti, teruslah berdoa, teruslah berusaha, teruslah memperbaiki diri, dan teruslah bersolawat. Barangkali setelah gelap yang panjang itu Allah sedang menyiapkan fajar yang jauh lebih indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang keluar dari lisan kita menjadi pengingat bagi hati bahwa kita bukanlah manusia yang berjalan sendirian. Kita punya Allah, kita punya doa, kita punya harapan. Dan selama Allah masih menjadi tempat kita bersandar, tidak ada alasan untuk kita benar-benar menyerah.